Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Mulyawan, mengajar di SDN Labuan 01, pelajaran pendidikan agama Islam, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4250101064. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan membuat video praktik pembelajaran di kelas 3 pada bab Aku Bangga Berpuasa sebagai syarat uji kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bisa ketemu kembali untuk memulai pelajaran agama Islam di kelas 3. Pertama-tama mau ditanyakan, ada yang nggak masuk hari ini? Ada satu orang? Ada? 2 orang yang masuk atau apa? Terus selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jangan dipimpin oleh rasa, jangan dapat dengar.
Yasin 827 doa raja sebelumnya bukan semangat kan ya? Semangat ya? Semangat semua ya? Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran atau belajar akan kita bahas, kami mengingatkan kembali pelajaran yang sebelumnya yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Ada apa yang kemarin dihafalkan? Ada dua apa aja? Dilakukan oleh 1, 2, 3. 2, itu sifat wajib bagi Allah yang sebelumnya. Kemudian masuk adalah ini kita belajar tentang bapak apa membahas apa? Belajar tentang puasa. Nah, yang akan kita bahas ini tentang puasa. Yang di dalam bab ini ada dua subtema. Ya, yang pertama ketentuan atau pengaruhan puasa, dan yang kedua hikmah puasa. Nah, kemudian puasa Ramadan, ini puasa Ramadan. Puasa dalam hadis selain Ramadan, puasa sunnah apa dia namanya? Puasa Ramadan, puasa Ramadan namanya. Saya sunnah ada tahu. Puasa Senin Kamis, terus sama puasa Ramadan itu puasa utang itu budaya kita puasa Ramadan itu puasa wajib. Ya, yang puasa sunnah itu selain puasa di bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, terus puasa setelah Idul Fitri. Ya, contoh puasa setelah Idul Fitri itu misalkan hari ini Lebaran, besoknya baru boleh berpuasa selama 7 hari. Namanya puasa setelah Idul Fitri selama 7 hari. Ganjarannya apa puasa itu? Ganjarannya bagaikan kita puasa 1 tahun full. Dari puasa setelah hari Idul Fitri cuma 7 hari kalau kuat. Kalau nggak kuat masih mengenakan setelah Lebaran boleh nggak dilakukan. Itu pada bulan Lebaran. Terus habis itu apa lagi dilakukan? Puasa sunahnya. Puasa bukan. Ada yang namanya paling tinggi itu puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu puasa Senin. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Hari ini puasa, besok nggak puasa. Itu Senin puasa Nabi Daud, dan masih banyak yang lain. Dan sekarang pada hari ini, bab ini khusus membahas tentang puasa Ramadan. Lanjut. Yang tujuan pertama ialah ketentuan puasa Ramadan dari mulai dengan definisi. Bacakan, tolong bacakan. Yo bacakan yo. Berapa?
Di puasa sini. Baca kita. Ya. Oh itu. Definisi puasa. Menurut puasa artinya menahan atau mencegah. Menurut istilah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Itu definisi atau pengertian puasa. Ada dua, ada yang menurut bahasa atau menurut lebih arti puasa lebih pendek. Puasa hanya menahan ya, atau mencegah. Tapi menurut istilah atau arti yang lebih luas, puasa itu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berupa bisa makan, minum, apa aja hawa nafsu. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau sampai maghrib sampai azan maghrib. Itu definisi secara istilah bahasa. Ini gampang ya. Kemudian dalilnya atau hukum yang mewajibkan kita berpuasa. Ya, ada yang ngaji belum? Pakai Al-Quran. Berapa? Bisa baca? Ayo. Asika bisa. Baca hukum puasa. Semuanya. Hukum puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang berakal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Baqarah 2183. Ya Bismillah dulu dong. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Tiba. kutiba alaikum siyam Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah Ayat ayat 163. Nah ini dalil atau hukum yang mewajibkan kita berpuasa Quran ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau yang sudah baca Quran di rumah udah bisa pasti pernah melewati bacaan ini. Ada yang udah baca Quran belum? Apa masih kok? Siapa udah Quran? Tangan. 1, 2, 3, 4. Kalai. Jangan susah ulangan. Ada juga. Sama. Itu. Sama. Ya. Nah ini gunanya kita bisa membaca Al-Quran. Setiap pelajaran agama Islam atau keyakinan pasti muncul satu atau dua ayat di pelajaran ini. Surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba
beriman, ya, bukan yang agama Islam. Ada yang agama Islam tapi dia kurang beriman. Makanya dalam juga Al-Quran, setiap Allah manggil pasti amanu, atau artinya orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, bukan hanya Islam KTP. Baik Islam, tapi dia tidak pernah sholat. Ya, Islam tapi tidak pernah ngaji. Agama Islam cuma tidak pernah puasa kalau bulan Ramadan. Ya, itu namanya Islam. KTP cuma di identitas tapi tidak beriman. Kalau di Al-Quran manggilnya pasti ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, karena kutiba alalladzina min qablikum, sebagaimana umat terdahulu sebelum kita. Sebelum kita berpuasa juga, bahkan puasanya ada yang lebih dari sebulan. Kalau kita pas Ramadan dalam berapa hari? 28 atau sampai 39 tergantung bulan hijriahnya. Nah, kalau komariahnya masih sebulan. Kalau umat terdahulu ada yang berpuasa sampai 40 hari. Ya, gunanya apa berpuasa? Agar kamu bertakwa, agar bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu berarti salah satunya berpuasa. Lanjut, ini apa? Kemudian tadi kita mengulang sekarang tentang syarat-syarat berpuasa. Tolong lakukan. Syarat-syarat puasa. Syarat bagi puasa: 1. Beragama Islam, 2. Kali, 3. Beramal, 4. Mampu mengerjakan puasa. Oke, itu syarat wajib. Syarat puasanya ada dua. Yang pertama, yakni syarat wajib berpuasa. Yang pertama, wajib beragama Islam. Ini semuanya agamanya apa? Berarti yang kedua wajib berpuasa. Kalau yang kedua, kalau sudah balik atau balik artinya puasa. Kalau belum balik boleh tidak berpuasa. Kamu malu nggak? Puasa itu dilatih dari sedini mungkin. Ya. Nah, kalau perempuan kan ada puasa, ada namanya haid. Kalau laki-laki nggak ada namanya haid, mens. Ya. Yang ketiga berakal atau bukan orang gila. Orang gila nggak boleh berpuasa atau nggak wajib berpuasa karena akalnya sudah hilang. Apa? Contoh, besok contoh, besok sudah mulai berpuasa. Sekarang masih benar orangnya. Nah, pas sahur, habis sahur benar masih jadi orang benar. Setelah sholat subuh jadi gila. Nah, atau bolos-bolos sendiri, ngomong sendiri, ketawa sendiri. Nah, otomatis itu hilang diwajibkannya berpuasa. Nah, contoh itu makanya orang gila atau orang yang tidak berakal tidak wajib berpuasa. Yang keempat, mampu mengerjakan puasanya. Kalau yang nggak mampu, contoh siapa? Kakek-kakek yang udah
disabilitas. Yang boleh selain orang tua atau nenek yaitu orang sakit. Orang sakit itu boleh bisa berpuasa, tapi nanti diganti puasanya. Lanjut, itu syarat wajibnya ya. Yang pertama dengan Islam. Kemudian syarat sahnya. Oke, sudah. Syarat puasanya sah. Syarat sah puasa. 1. Islam. 2. Bermazi. 3. Rumani. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Itu syarat sahnya. Tadi syarat wajib sebelum melakukan puasanya. Yang ini syarat sahnya ketika sudah berpuasa. Yang pertama pasti Islam. Ya, bisa semua kan? Ada yang lain? Apa? Wudhu. Yang kedua, mumayyiz. Apa mumayyiz? Orang yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain balik dewasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas perempuan. Haid dan paling lama itu haid itu durasinya adalah 7 hari. Paling lama itu 14 hari atau 2 minggu. Kalau paling cepat berapa hari? Berapa hari paling cepat? Haid itu perempuan 1 hari semalam atau 24 jam itu paling cepat tergantung darah kotor si perempuan haidnya. Itu haid. Kalau nifas apa nifas? Darah yang keluar setelah nifas. Perempuan nomor 3 ini khusus perempuan ya. Haid kalau perempuan lagi namanya haid itu setiap bulan nanti haid. Kalau nggak bakal keluar kecuali sekali mengandung. Kalau mengandung sudah keluar haid. Kalau belum mengandung itu pasti keluar haid setiap bulannya. Ada dispensasi dari Allah yang diberikan kepada perempuan berupa haid. Apa gunanya haid itu? Haid itu darah yang keluar dalam kotor perempuan. Nah, dalam kotor yang ada di tubuh perempuan, maka Allah jadikan haid ini untuk membersihkan darah kotor tersebut. Keluar sekali. Ya, selama 2 minggu atau paling cepat sehari semalam. Kalau tidak haid, perempuan yang sudah balik tidak haid wajib meriksa ke dokter. Barangkali ada sesuatu di tubuhnya. Lalu enggak. Kalau pemerintah dokter haid itu wajib ke dokter meriksa. Barangkali ada sesuatu yang menghalang jalannya haid keluar. Kalau nifas paling lama itu 40. Apakah 60 darahnya yang keluar setelah melahirkan kalau lahirannya normal. Ya. Kalau yang lahirannya sesar atau yang di sini perempuan
Bagaimana kalau Idul Fitri wajib makan setelah sholat subuh? Ya, makan atau minum. Sunahnya, kalau Idul Adha nggak boleh makan sampai sholat Id awal. Ya, kalau Idul Adha atau Idul Fitri. Ada lagi namanya dari dalam puasa itu ya, puasa di hari Jumat, puasa setelah puasa 8 hari raya atau Idul Fitri. Ayo, setelah syarat sahnya ada apa? Nah, niat puasa. Niat puasa. Bisa? Dibacakan boleh setelah sholat tarawih atau setelah sahur, pokoknya sebelum adzan subuh. Kalau dibacakan setelah sholat subuh berarti sholatnya atau puasanya tidak sah, tapi batal. Walaupun puasa tapi tidak dapat pahala puasa. Yang kedua, tentunya menahan dari yang membatalkan puasa. Ya, sampai mungkin aja. Lanjut. Sunah-sunahnya di dalam berpuasa. Ini sebentar. Oh, udah jangan malu. Baca di buku kan ada kasih dong. Satu sunah. Sunah puasa. Satu, sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setiap setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat, bersama sholat witir 3 rakaat. Ada pula yang mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 rakaat sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah, bukan sangat anjuran.
tarawih yang dilakukan setelah sholat isya. Rokaatnya berapa? Ada yang 8 plus witir dari 11. Nah, boleh. Ada juga yang 20 tarawih 3 sholat witir dari 23 rakaat. Jadi tujuan pendapat itu sama-sama sah sholat tarawihnya. Yang nggak boleh itu, yang salah itu orang yang mau sholat tarawih naik pelaksanaan sarung, naik petasan, tawuran itu yang nggak boleh. Walaupun sholat sunat tarawih itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah boleh sendiri, tapi hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu sunnah yang hampir diwajibkan sama Nabi Muhammad kalau menggunakan. Sunnah yang sangat dianjurkan karena pahalanya sama Allah melipat gandakan. Setelah Allah berkali-kali lipat puasa pahalanya orang yang melakukan sholat tarawih. Tarawih kan kalau puasa berapa? 2 kali juga sebulannya. Sampai berapa ya? Sampai berapa tarawihnya? Ya betul. Yang lain, tarawih nggak kalau puasa? Sampai selesai atau pertengahan juga? Atau dia nggak keluar tapi duduknya lagi istirahat sampai pelan? Dia sholat nggak kalian? Itu masih penting daripada yang pertama sholat tapi ujung-ujungnya setelah perjalanan rokaat kalau naik asar. Itu yang nggak boleh. Lanjut, sudah apa lagi? Baca wis. Masih yang kedua. Sunat puasa mengakhirkan makan sahur. 3. Menyediakan berbuka. 4. Berdoa ketika berbuka. 5. Memperbanyak sedekah. Masih sekitar sunah-sunahnya. Yang kedua, sahurnya di akhir waktu atau menjelang isya. Itu bagi yang mau melakukan. Kalau nggak kuat atau nggak bisa mengakhir waktu minimal jam 3:30 pagi atau kita bangun siangan. Yang ketiga, segera berbuka ketika sudah ada maghrib. Jangan ada maghrib kita nggak berbuka dulu, nggak langsung berbuka, tapi setelah maghrib dulu nggak boleh. Ya, kalau sudah ada maghrib disunahkan harus berbuka minimal minum air putih baru sholat maghrib. Nah, jangan langsung sholat dulu, batalin dulu puasanya. Ya, yang ada energi yang masuk walaupun seteguh air. Yang keempat, berdoa. Berdoa bahasa awalnya gimana? Doa, itu makanya ya. Kalau berbuka langsung makan, ada yang tadi baru makan pelan, jangan kalau sebelum ada es kelapa, ada kue gorengan, ada lagi makan awal sebelum habisnya semua. Kalau makan kayak gini, dia pelan langsung kita minum capek nggak sholat akhirnya. Ya, makan banyaknya nanti setelah sholat tarawih boleh. Kalau belum tarawih makannya kita aja. Baru itu boleh dulu ya. Yang kelima, memperbanyak sedekah atau mengundang fakir miskin. Apa aja mau makan atau belanja. Lanjut. Yang keenam, yuk atau siapa makan. Sunat puasa.
lebih sunnah? SLN atau S-nya yang manis, manis, kurma minimal, kurma sama air putih. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk orang yang berbuka, itu pahalanya luar biasa sekali. Dan 8, memperbanyak bacaan Quran. Kalau yang biasanya selain bulan Ramadan satu huruf Al-Quran dalam pahalanya, yang tahu nggak? Satu huruf Al-Quran kita membaca pahalanya berapa? 10. Satu huruf, contoh Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? Yang dihitung hurufnya bukan satu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak 10 baitan, sinnya 10. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, dikali 10 berapa? 109. Huruf pahala itu baru bismillahnya. Itu selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan setiap hurufnya berlipat-lipat ganda. Suka-suka Allah ngasih pahala berapa? Orang yang membaca Quran di bulan Ramadan. Yang ke-9, beritikaf di atau berdiam dirinya bukan tempat tidur, ya, sambil sholat malam dan berzikir sampai subuh. Ya, sampai subuh kan numpang tidur di masjid. Selanjutnya masih ini. Nah, yang terakhir selain sunnah ada hal-hal yang mengatakan salsa. Kamu mau salsa? Ini baca yang dibaca. Makan dan minum dalam sengaja. Makan dan Ya, sudah hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Bukan atau keluar dari Islam. Nah, ini kalau misalnya hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama apa itu? Makan minum dengan sengaja. Ngumpet BDT bahasa Arab. Bukan minum. Itu wajib batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, maksudnya memasukkan di mulut dengan sengaja supaya keluar muntahan. Kalau muntah yang nggak disengaja itu nggak batal. Nah, kalau disengaja atau disogok-sogok mulutnya nggak ada muntah, itu batal. Nah, yang ketiga, keluar haid dan nifas bagi perempuan, itu batal ya. Contoh rasa, contoh salsa pagi sampai siang belum haid, setelah sholat asar dia haid, itu otomatis ya kita langsung boleh makan setelah sholat asar 3 kali karena udah otomatis udah batal. Dan nifas bagi perempuan. Keempat, murtad atau keluar dari Islam, otomatis ya murtad karena yang wajib berpuasa hanya orang Islam. Kemudian apa ya? Saya udah Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Berbohong, riba atau membicarakan keburukan orang lain. Mengadu domba, mencaci maki dan mengumpat. oke, ini. Nah, yang ini puasanya nggak batal, tapi hanya berkurang pahalanya. Puasanya nggak batal, tapi pahala berpuasanya berkurang. Ini sedikit karena melakukan satu berbohong. Nah, yang kedua, apa yang riba? Posisi perempuan yang sebelum posisi, ya, itu bisa menghilangkan pahala puasa, mengurangi puasanya pahalanya. Yang ketiga,
mengadu domba atau membuli teman-temannya sampai sakit hati. Ya, makanya dalam agama Islam tidak boleh membuli atau mengadu domba. Lanjut. Kemudian yang kedua, hikmah puasanya. Hikmah puasa. Hikmah puasa Ramadan. 1. Berlatih sikap jujur. 2. Berlatih sikap sabar dan mengendalikan diri. 3. Menjadikan tubuh lebih sehat. 4. Menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Terima kasih. Ini hikmah untuk tadi kita berpuasa yang pertama melatih sikap jujur, kita berpuasa atau enggak jujur saja. Yang kedua melatih sabar. Orang berpuasa itu menahan hawa nafsu termasuk emosi. Ya, boleh. 3. Menjadi tubuh kita lebih sehat karena makannya berkurang. 4. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ini bab tentang berpuasa ada yang ditanyakan? Sudah habis nih. Nah, ada yang mau tanya lagi nggak? Dari bab 4 ini. Yuk, sekitaran bab 4. Nanti lah. Apa? Ada nanya enggak? Apa? Puasa setengah hari hukumnya apa? Puasa setengah hari hukumnya itu boleh namanya belajar puasa karena kalau masih belum boleh, kalau belum puasa enggak diwajibkan berpuasa. Tapi kalau setengah hari boleh untuk membiasakan berpuasa nanti setelah balik dari kebiasaan. Ada. Nah, kemudian, nah habis ini ada soal yang akan kami berikan sesuai kelompoknya. Oke, ada 10 soal yang boleh dikerjakan ramai-ramai sesuai kelompoknya. Bukan satu orang yang ngerjain, ya semua kelompoknya bantu biar cepat. Oke. Dan di bukunya tulis nanti ada nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Dikerjakan ramai bakal biar cepat. Boleh, dikerjain. Bantu yang cepat. Tulis kelompok tindakan. Kelompok 3. Nah, itu. Oke, kita kembali lagi. Bantu. Kita koreksi langsung lah. 2 menit lagi. Ayo. Keselamanya, saya pamrih jalan. Ayo. Selamanya. Lagi kelompok 3. Barang-barang berkaitan. Ini bagus nih. Ini baiklah. Ini namanya berarti kelompok 1, 2, 3.
Di pelajaran bab 4 ini, semua umat Islam wajib mengerjakan puasa sebagaimana kewajiban yang Allah berikan di dalam Al-Quran hadis surat Al-Baqarah ayat 183 dan mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi pahala berpuasa atau bahkan sampai membatalkan puasa. Paham? Nah, di sini ada besar yang paling penting pokok 3. Oke? Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi